Dalam program Life Unlimited, kita sudah bicarakan banyak dalam series Terlepas. Dan hari ini sesuatu yang sangat praktikal yang kita perlu pelajari adalah terlepas dari kata orang. Bagaimana kita bisa terlepas dengan apa yang orang pernah mengatakan di atas hidup kita. Dan belajar untuk hidup dari apa yang Tuhan mengatakan kepada kita. Wow, ini akan sangat berkuasa bagi kita semua. Jadi marilah kita masuk, mengikuti, dan pelajari bersama dalam program Life Unlimited. Ya, welcome back kepada program Life Unlimited. Saya Susan Hooper, sangat senang sekali kita bisa jumpa dalam program Life Unlimited ini dan bicarakan topik yang terlepas. Hal-hal yang sering menghalangi, mengganggu kehidupan kita, membuat kita terikat dan tidak bisa mengejar dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terlepas dari itu semuanya. Saya percaya bahwa semua pemirsa yang setia, ya sudah tahu dan sudah banyak mengikuti ya semua terlepas ini. Apa ya topiknya yang kita sudah bahas dalam berapa bulan ini? Kemarin itu terlepas dari kekhawatiran, ya sebelum itu terlepas dari masa lalu, dari kesalahan. Pernah kita juga bahas dengan terlepas dari kutuk, terlepas dari kemiskinan, terlepas dari roh jahat, ya terlepas dari sakit penyakit, terlepas dari banyak hal yang mungkin mengganggu kita yang bukan dari Tuhan. Nah, hari ini juga adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan. Saya buat dengan singkat ya, terlepas dari kata orang. Maksud saya adalah terlepas dari perkataan yang tidak baik yang orang mengatakan kepada kita. Ini adalah perkataan yang tidak sesuai dengan yang Tuhan katakan. Okay? Ini kata orang, maksud saya perkataan yang dari orang, yang dari daging, bukan yang dari Tuhan. Kalau pernah orang mengatakan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan di atas hidup kita, terimalah itu. Okay? Yang kita bicarakan hari ini adalah kita mau terlepas dari perkataan yang bukan dari Tuhan, yang orang mengatakan kepada kita. Saya tidak tahu dengan pemirsa punya pengalaman, mungkin orang mengatakan kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak akan jadi apa-apa. Nah, perkataan-perkataan seperti ini kadang-kadang bisa sangat mengganggu kita. Bisa membuat kita merasa tidak layak, bisa membuat kita tidak pede, minder, dan semua yang lain-lain. Makanya saya mau kita pelajari untuk terlepas dari itu. Kenapa? Karena saya juga nanti akan bersaksi bagaimana orang mengatakan itu kepada saya, bagaimana hidup saya juga dulu terganggu sekali. Ya, tapi bagaimana saya belajar terlepas dari perkataan itu dan belajar untuk menerima apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia mengatakan. Sebelumnya, saya mau mengingatkan kita bahwa sepanjang program ini akan ada nomor WA dan social media lain, nomor HP dan yang lain-lain. Itu adalah nomor call center. Jadi ada tim Life Unlimited yang siap untuk mendoakan, untuk jawab pertanyaan, untuk menguatkan, dan yang lain-lain. Bahkan setiap bulan ada kesaksian-kesaksian yang masuk. Ini saya pegang kesaksian dari bulan lalu. Itu kesaksian saja yang masuk laporan ini adalah 13 kesaksian. Banyak sekali hal yang terjadi. Saya lihat ini ada orang yang mau diinterview, didoakan dan lulus. Ada orang yang dimasukkan ke dalam penjara, bisa dilepaskan. Ini adalah yang di rumah sakit bisa disembuhkan. Ya banyak, ada ini kadang-kadang berperintah untuk bapaknya, untuk keponakannya, untuk istrinya. Ada yang kecil seperti mungkin sakit perut. Ada yang sampai besar seperti stroke. Ya banyak kesaksian yang masuk di sini. Dan saya harap bahwa kalau saya baca kesaksian ini akan menolong kita bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk orang lain, Dia juga sanggup melakukan untuk kita. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk minta doa, ya karena Tuhan sanggup melakukan apapun. Ini pun bukti-buktinya ya, kita bisa lihat Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Saya pun lihat di sini, ini satu yang menarik. Ada seorang ibu dari Ambon.
beri kesaksian bahwa bulan lalu itu dia minta doa untuk saudaranya yang dalam suasana gangguan mental jiwa. Dan setelahnya kita berdoa bagi mereka. Selanjutnya, ini bedanya sekitar 17 hari, diberikan kabar kalau ini saudaranya nih sudah sembuh. Nah, ini sangat penting bahwa kita lihat bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Sekarang di dunia banyak sekali orang yang stres, lagi gangguan mental dan jiwa karena ketakutan dan terlalu banyak masalah di dunia, terlalu banyak khawatiran dan yang lain-lain. Tapi luar biasa sekali bahwa Tuhan bahkan bisa mengerjakan mukjizat dan buat dia terlepas dari itu dan menerima kesembuhan. Dan saya percaya itu bagi semua pemirsa semuanya hari ini. Amin. Nah, hari ini kita mau masuk topik yang terlepas dari kata orang. Nah, kalau kita masuk dalam firman Tuhan, banyak sekali contoh ini. Karena mungkin seperti kesaksian yang kita baru dengar. Ibu ini yang dari Ambon minta untuk saudaranya. Mungkin orang lain sudah mulai deskripsikan saudaranya dengan perkataan yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan. Oh, ini sudah gak beres ya, ini sudah gak waras, ini sudah gila, ini sudah yang lain, sudah stres, sudah apa. Kadang-kadang kan udah sakit. Kadang-kadang manusia kan selalu mengatakan yang negatif, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mengerjakan. Tapi Tuhan itu beda. Manusia suka mengatakan yang sekarang, yang kelihatan. Ya, yang negatif, yang kelihatan, yang kondisinya sekarang. Tapi Tuhan suka mengatakan apa yang akan terjadi. Tentang mukjizat, kebaikannya, dia selalu berfirman dalam iman. Makanya perkataan Tuhan beda jauh dengan perkataan manusia. Jadi kalau kita mau terima sesuatu di atas hidup kita, kita mau terima dalam hati, jangan menerima yang dari manusia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan katakan dan kita harus belajar untuk itu yang kita terima. Amin. Untuk kita belajar hal ini dari firman Tuhan, kita bisa masuk satu kisah yang menarik. Itu adalah kisah Daud. Dia masih kecil sebelum dia menjadi raja. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Nah, 1 Samuel pasal 17, saya kasih belakangnya sedikit. Satu pasal sebelumnya, Daud ini sudah diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel. Dia sudah diurapi tapi tidak ada perubahan hidupnya. Setelah diurapi, dia masih kembali lagi jaga domba-dombanya. Dan belum jadi siapa-siapa, belum jadi raja, jauh daripada jadi raja. Masih orang yang masih muda sekali. Bahkan dalam pasal ini adalah perangan di antara orang Israel dan Filistina terjadi. Nah, saudara-saudaranya, kalau di Medan diucapkan abang-abangnya, saudara laki-lakinya yang lebih tua daripada dia. Mereka pergi ke peperangan itu. Mereka jadi tentara. Tapi Daud masih belum cukup untuk menjadi seorang tentara. Daud itu diminta bapaknya untuk antar makanan saja. Jadi benar-benar masih disebut seperti anak kecil. Belum layak untuk masuk bagian seperti itu. Nah, kisahnya seperti ini. Daud pergi ke sana. Saat dia pergi ke sana, dia lihat bahwa orang Filistina itu lagi mengganggu sekali orang Israel oleh seseorang yang besar namanya Goliat. Saat Daud lihat itu, dia mulai tanya-tanya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan diberikan upahnya kepada orang yang melawan dan kalahkan Goliat? Praktis menurut Daud, Goliat ini bisa dikalahkan. Dia sudah memandang seperti itu. Tapi perkataan orang lain semua adalah gak bisa, mustahil gak bisa. Jadi perkataan Daud sudah beda sekali dengan mereka. Nah, masalahnya, saat Daud tanya-tanya tentang hal ini, saudaranya yang besar namanya Eliab, dia mulai balas dengan seperti ini. Kita lihat dalam 1 Samuel 17 mulai dengan ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan para siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, ini perkataan manusia. Kata orang yang sangat tidak enak dan sangat tidak sesuai.
Daud bertanya-bertanya karena dia percaya Tuhan sanggup melakukan sesuatu. Tapi kakaknya yang tertua itu pun berkata bahwa dia jahat. Dia punya maksud yang jahat. Dia orangnya sombong. Dan dia hanya sanggup jaga 2-3 ekor domba. Kata orang begitu merendahkan, begitu berkata hal-hal yang tidak benar tentang Daud. Dan itu pasti bisa sampai menyakiti hati. Tapi Daud menjawab dengan ayat 29. Apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Jadi Daud tidak panjang lebar membenarkan diri. Tapi dia hanya berkata apa? Aku hanya tanya. Mana ada salah, aku hanya tanya seperti itu. Nah, itu bukan saja perkataan kata orang kepada Daud dalam kisah ini. Setelah saudara-saudaranya berkata seperti ini, sampai ini perkataannya Daud, pertanyaan Daud didengar oleh si Raja Saul berwaktu itu. Jadi Saul pun berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Gak mungkin. Kamu gak bisa. Mustahil. Itu kata orang. Dia melihat Daud, masih muda kamu. Gak mungkin, gak bisa. Itu kata orang. Tapi Daud itu jawab, dia berkata. Dia cerita. Tapi ada binatang liar yang datang dan Tuhan mengalahkan itu. Saya melihat Tuhan memeliharaku. Dia berkata dalam ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena dia mengecu barisan daripada Allah yang hidup. Jadi Daud berkata, ini orang yang gak ada perjanjian dengan Tuhan. Ini orangnya maunya menjelekkan kita, merendahkan kita. Aku gak tahan. No, dia tidak boleh seperti itu. Jadi Daud lebih terima perjanjian Tuhan, kata Tuhan daripada kata manusia. Bahkan ini manusianya, rajanya. Betul nggak? Jadi sudah dia tidak terima, saudara tertua, kakak tertua tidak terima perkataannya. Dan dia juga tidak terima itu perkataan dari rajanya. Coba kita lihat siapa yang orang ketiga dalam kisah ini. Akhirnya Raja Saul izinkan Daud hadapi orang Goliat. Dan Goliat pun ada sesuatu yang dia mau mengatakan kepada Daud. Dia katakan dalam ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangan ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Itu karena masih muda, kemerah-merahnya elok perasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Inkah engkau? Maka engkau menentang aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Nah, orang yang ketiga, kata orang yang ketiga ini adalah orang Goliat Filistin yang menjelekkan habis-habisnya Daud. Tapi Daud mengatakan apa? Ini luar biasa. Tetapi Daud berkata ayat 45 kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tentang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Nah, lihat perkataan Daud. Daud tidak membalaskan dengan membenarkan diri. Aku hebat, aku kuat. Gak ada. Daud selalu mengatakan apa? Tuhan akan melakukan hal ini. Jadi Daud mengikuti perjanjian perkataan Tuhan. Dia tidak mengizinkan kata orang ini, kakak saudaranya yang tertua, kata Raja Saul, ataupun raja lawannya, musuhnya si Goliat ini untuk hentikan dia. Dia seperti terlepas dari kata orang dan berlari dalam tujuan Tuhan. Makanya kita bisa lihat dalam ayat 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud itu terlepas dari kata orang. Daud itu lari menghadapi musuh, tidak takut sedikit pun. Dia tidak peduli keluarganya yang larang, rajanya yang larang, musuhnya yang larang. Dia katakan dia percaya dia sanggup melakukannya karena perjanjian Tuhan, karena apa yang Tuhan katakan. Dan itu yang saya rindu bagi kita semua pemirsa Life Unlimited hari ini. Terlepas dari kata orang, orang yang menjelekkan, orang yang menghina,
orang yang merendahkan, orang yang memfitnah, orang yang mengatakan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Gak usah benci mereka. Daud tidak membenci mereka. Daud mengasihi mereka, menghargai mereka pun. Daud tidak membenci orangnya, tapi dia punya hikmat untuk tidak menerima perkataannya. Wow, luar biasa. Mari kita terima perkataan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan, Dia yang sanggup melakukan yang mustahil, yang indah. Marilah kita masuk dengan klip sedikit dari satu lagu. Sungguh indah. Inilah cover untuk lagu ini. Mari kita nikmati dan percaya bahwa sungguh indah apa yang Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Amin. Kenapa kita bisa terlepas dari kata orang dan terima apa yang Tuhan mengatakan? Itu karena Tuhan Yesus sendiri mengalaminya. Yesus sendiri saat dia di bumi ini, tidak semua orang yang ceritakan yang baik-baik, berkata hal-hal yang baik tentang Yesus. Bahkan Yesus di dunia ini difitnah, dihina, direndahkan. Kadang-kadang orang hanya memanggil dia posisi yang lebih rendah, hanya panggil sebagai guru, bukan Tuhan. Ya, ada kadang-kadang lebih jelek lagi, mereka berkata dia memiliki roh jahat. Kadang-kadang mereka berkata dia gila. Kadang-kadang mereka berkata dia adalah temannya, kawannya orang berdosa. Mereka banyak sekali mengatakan hal yang tidak benar atau merendahkan posisi Yesus dengan perkataannya. Dan sampai pada titiknya, Yesus mau jadi pengganti bagi kita. Yesus mau disalibkan untuk kita. Daripada orang menghargai dia dalam situasi itu. Kata orang keluar terus untuk menjelekkan Yesus pada saat itu. Dan Yesus tidak menerima. Yesus biarkan. Yesus tidak membenci orang yang mengatakannya. Jadi saya mau kita terima hari ini. Jangan terima perkataan yang jelek dari orang. Tapi jangan kita juga marah dan membenci orangnya. Abaikan saja perkataannya. Dan terima perkataan yang lebih penting adalah apa yang Tuhan katakan. Contohnya saat Yesus itu disalibkan. Pada Matius 27, mulai dengan ayat yang 39. Kita bisa saksikan. Berkata seperti ini dalam firman Tuhan, bahwa orang-orang yang lewat di sana menghujat dia.
Dan sambil mengelakkan kepala, mereka berkata, hai engkau yang mau merubahkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Mereka ejek-ejek dia. Demikian juga imam-imam dan orang ahli Taurat. Tentu mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan. Tetapi dirinya sendiri dia tidak dapat selamatkan. Turunlah dari salib biar kami percaya. Dan sampai berkata, ayat yang ke-44, bahwa orang yang disalibkan kiri kanan dengan dia. Kriminal pun yang lagi terima hukuman sesuai karena mereka yang salah. Dia tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, mereka yang berdosa. Berkata mereka pun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelahnya demikian juga. Semua orang yang kelilingi Yesus menjelekkan, merendahkan, menghujat, memfitnah dia. Dan dia diam. Dia tidak membenarkan diri, dia tidak turun dari salib untuk membuktikan diri kepadanya. Dia biarkan karena dia tahu perkataan mereka tidak berkuasa atasnya. Perkataan mereka tidak mengubahkan dia posisinya. Dia tahu dia adalah Tuhan. Dia tahu 3 hari ke depan dia akan bangkit. Jadi dia biarkan. Biar mereka gosipin. Biar mereka merendahkan aku. Gak apa-apa. 3 hari ke depan aku akan bangkit dengan kuasa Tuhan. Dia tahu identitasnya di dalam Tuhan. Makanya dia membiarkan mereka bicara-bicara. Kalau Yesus pun bisa terima orang memfitnah, merendahkan, orang lakukan apapun, dia nggak membenci. Dan dia tidak terima perkataan itu buat dia sakit hati. Dia tidak harus membenarkan diri, membuktikannya. Yesus sendiri bisa mengalami itu. Apalagi kita. Jadi kita belajar dari teladan yang luar biasa Yesus. Yesus pada saat itu lakukan apa? Mengampuni mereka. Biarkan dia mengampuni, dia terlepas dari kata mereka. Tidak izinkan itu mengganggu dia. Dia tidak harus turun dari salib. Dia tetap hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, perkataan Tuhan, kehendak Tuhan baginya. Dan saya percaya itu bisa terjadi kepada kita semua juga hari ini. Yesus sudah menderita untuk kita. Yesus sudah lalui ini semua seperti yang kita terjadi kepada kita hari ini. Yesus juga ada orang katakan itu semua tentang dia. Dia tidak terima perkataannya. Tapi dia juga tidak membenci. Dia mengampuni mereka, tapi dia tetap mengerti bahwa dia di dalam Tuhan. Nah, ini sangat penting. Kita harus mengerti identitas kita. Kita harus tahu ini kita siapa kepada Tuhan. Kalau orang katakan kita jelek, nggak usah balas, nggak usah dendam, nggak usah pun terima perkataan itu. Ya aku jelek. Jangan. Harus tahu siapakah kita kepada Tuhan. Saya mau bersaksi sedikit ya. Saya masuk SMA, ada satu orang laki-laki datang kepada saya. Dia katakan ini, Susan kami mau tanya. Kenapa kakakmu yang di atas kamu, saudara perempuan, kenapa mereka berdua cantik tapi kamu jelek? Bagaimana saya bisa jawab itu ya? Bayangkan orang katakan, kenapa kamu jelek? Saya tidak bisa bicara, saya tidak bisa menjawab. Dan sayangnya saya izinkan perkataan itu masuk dalam hati. Mungkin kalau bisa lihat foto, memang kakak saya cantik dan memang waktu saya usia seperti itu memang jelek. Saya tidak pede, saya orang yang minder. Tapi saya izinkan perkataan dia itu benar-benar masuk dalam hati dan saya memandang diri saya itu jelek bertahun-tahun. Karena perkataan satu orang. Dan maaf ya, tapi dia bukan orang yang paling tampan, paling ganteng di dunia. Dia orang pun jelek juga ya. Jadi saya izinkan perkataan satu orang mengganggu diri saya, identitas saya bertahun-tahun. Tapi akhirnya saya belajar untuk terlepas dari kata orang. Kenapa? Karena saya temukan dalam firman Tuhan bahwa saya ini berharga kepada Tuhan. Dan itu saya terima perkataan Tuhan. Saat saya terima perkataan Tuhan, saya terlepas dari kata orang. Itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan katakan. Dan pernah waktu saya pergi ke Vietnam, di tempat yang paling cantik, saya terima pesan ini dari Tuhan untuk pemirsa Life Unlimited. Mari kita saksikan. Sitting here in such beautiful places as this, one of the 7 wonders of the world, it makes you think. It makes you look around and just say, wow, it's just gorgeous everywhere you look, and just again, breathtaking, you know. And as I was sitting here, I was thinking, what is something that I think about? What is something that I would want to share to people? And I thought that here I am sitting in this beautiful world that's been created, and all the things that God has done. He's God, He's mighty creator, and how He made everything so beautiful. And I thought that He thinks of you, and He made you even more beautiful and even more important than all of this. And I think that it even says that you don't have to worry about the things in your life
Because even look at the other things that God created, and are you not more important than these? Are you not more precious to Him than all of these? And as I'm sitting here at this moment, I just thought that there's someone out there that should know you are truly beautiful and precious to Him. Amin. Bisa baca ya subtitlenya ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang menciptakan tempat yang begitu cantik, adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dan Dia pun mengatakan yang paling berharga, yang terindah, termulia di dunia adalah kita ciptaannya. Betapa kita berharga, betapa pemirsa Life Unlimited luar biasa. Jadi harus tahu apa yang Tuhan katakan dan terima itu. Dan apa yang orang katakan, jadilah terlepas dari itu. Amin. Jangan itu masuk hati lagi. Jangan itu masuk pandangan pada dirimu lagi. Jangan itu lagi diterima. Tapi harus tahu kita semua ini berharga. Terbukti dari salib Yesus. Karena apa yang Yesus lakukan di salibnya itu semuanya untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menunjukkan betapa Dia mengasihi kita. Betapa berhargalah dirimu, betapalah indah dirimu, betapalah luar biasamu. Amin. Itu yang Tuhan katakan. Dan kalau kita adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Dia, makanya ikutilah Dia, jangan ikuti kata orang. Marilah kita berdoa saat ini. Untuk semua pemirsa Life Unlimited, saya berdoa bahwa setiap orang pemirsa Life Unlimited hari ini Tuhan, dimanapun mereka menonton ini, mereka akan terlepas dari kata orang, perkataan yang tidak sesuai dengan perkataanmu. Saya berdoa Tuhan, setiap kata yang mereka bodoh, jelek, mereka tidak jadi apa-apa, mereka nggak layak, mereka apapun itu, mereka gila, mereka apapun, mereka sakit, mereka terlepas dari kata orang. Mereka terima perkataanmu yang berkata mereka berharga, mereka istimewa, mereka penuh dengan hikmat, mereka sudah diselamatkan, mereka adalah sudah disucikan, mereka adalah orang yang luar biasa indah yang Engkau ciptakan. Terima kasih Tuhan, kami terima perkataanmu, percaya apa yang Engkau katakan itu jauh lebih penting daripada kata orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Dan saya berharap bahwa pada saat ini, akhir episode ini, semua sudah terlepas dari kata orang. Sudah terlepas. Ringan ya, enak ya. Terima saja apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang orang lain katakan. Biarkan ya. Biarkan. Lebih penting, Sang Pencipta. Dia yang mengatakan yang sesuai, yang benar. Kita akan masuk lagi program Life Unlimited minggu depan. Kita jumpa lagi ya di dalam program ini. Terima kasih banyak kepada semua pemirsa Life Unlimited yang sudah terlepas dari kata orang. Tuhan Yesus memberkati.